Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 29 Januari. Hari biasa, pekan yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan iman kepada kami. Semoga kami setia beriman kepadamu dan tekun melaksanakan sabda Putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 4, ayat 35 sampai 41. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan topan pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak sabda Tuhan hari ini, sungguh benar bahwa Yesus adalah Raja semesta alam. Karena angin dan badai taat kepadanya, sehingga suasana teduh seketika. Waktu itu taufan dan ombak menghempas para murid saat berlayar menyeberang di Danau Galilea. Mereka ketakutan dan mereka berseru, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sungguh nada para murid yang ketakutan. Dengan penuh kuasa, Yesus menghardik danau itu. "Diam, tenanglah." Seketika itu, angin dan ombak pun reda dan perasaan pun menjadi tenang. Yesus berkomentar kepada murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yang pasti, ketika para murid takut, Yesus tidak tinggal diam. Yesus selalu hadir menemani mereka. Lebih dari itu, Yesus punya kuasa meredakan masalah. Badai hidup bisa terjadi sewaktu-waktu, tetapi mari kita melibatkan Allah yang selalu sedia mendengar dan menanggapi kita bila kita berseru minta tolong.
Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup kita di dunia ini pun bak perahu yang mengarungi lautan. Gelombang bahkan kadang badai persoalan hidup silih berganti menghantam bahtera keluarga kita dan mengancam keselamatan kita. Menghadapi bertubi-tubi persoalan hidup membuat kita menjadi cemas, takut dan panik. Tak jarang kita pun lalu merasa Tuhan tidur, seolah-olah tidak peduli dengan teriakan doa-doa kita. Dan kita akhirnya gampang putus asa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pernah berkata dan bersabda, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kata-kata ini menegaskan penyertaan dan kehadiran Yesus selalu dalam perjalanan hidup kita. Yakinlah, Tuhan berkuasa. Masalah boleh-boleh saja terjadi dan ada sewaktu-waktu. Tetapi sebagai orang beriman harus berkata juga bahwa Tuhan kita jauh lebih berkuasa dari masalah-masalah itu. Mari kita mengandalkan iman kita. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah kupautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.